Surah 22 Al-Hajj ayat 52, 53, 54. Temanya adalah tipu daya setan. Dah, satu dulu. Siap ya. Ini sengaja Bunda dibaca karena Al-Quran itu jadi obat lahir batinnya. Amin. Satu harap itu memancarkan cahaya ke atas. Orang yang baca satu harap, satu kalimat, satu ayat terpancar di hatinya cahaya Allah. Amin. Makanya ini Al-Quran bisa jadi biasa, bisa jadi luar biasa. Tergantung kita ngeresponnya. Sugestinya kuat. Kalau kita menganggap Al-Quran ini biasa, maka dampaknya biasa aja. Tapi kalau kita menganggap Al-Quran ini luar biasa, maka hasilnya pun akan luar biasa. Jadi sekarang up to you ya, aku mah up to date. Ya, terserah yang hadir. Jadi penyerapan Al-Quran ini tergantung yang hadir, Bunda Soleha. Kadang kan di pesantren satu pondok, satu guru, satu majelis, satu kurikulum. Kenapa hasilnya berbeda? Karena sejauh mana takdiman wa takriman murid kepada gurunya. Betul nggak? Tatkala guru nyampaikan Al-Quran dan Sunnah dan juga karya-karya para ulama, lalu muridnya takdiman wa takriman, maka sejauh itu pula kemanfaatan ilmu yang didapatkan oleh muridnya. Nah, jadi sekarang juga Bunda, kemanfaatan ilmu yang diserap tergantung takdimnya, takrimnya, memuliakannya. Memuliakan yang menyampaikan, pada hakikatnya memuliakan apa yang disampaikan. Hakikatnya ke siapa? Ke Allah. Gitu. Sambung menyambung menjadi satu, itulah ridho Allah. Gak bisa tanpa wasilah. Orang tua wasilah bukan? Hebat, ibadahnya hebat, setinggi langit, sejauh mata memandang. Ibadahnya luar biasa. Orang tuanya sakit karena akhlaknya, ditolak ibadahnya oleh Allah. Kenapa? Orang tua wasilah. Istri hebat ibadahnya, sama suami kurang baik akhlaknya. Suami nggak ridho dengan perilaku istrinya karena nggak baik. Betul tidak? Banyak yang jarah itu iri ke hasil, ingin dapat karomah. Betul tidak? Nah ini. Padahal jangan ke situ. Kita jarah itu ingin meningkatkan iman. Bagaimana para wali dapat karomah? Jadi irinya sama proses. Jadi kita jarah itu intisarinya napak tilas supaya kita ngerti bagaimana para wali bisa menyebarkan Islam di seluruh Nusantara. Padahal dulu terbatas fasilitas, nggak ada internet, nggak ada telepon, fasilitas transport pun terbatas, betul nggak? Tapi bisa menyatukan negara Republik Indonesia. Ada apa sih di balik semua ini? Ngerti nggak? Lalulah kita ciaroh. Sekarang kita ada nggak rukun Islam terakhir apa? Haji itu intinya mah ziarah kepada sumber penegakan Islam. Supaya ini kata apanya? Imannya. Contoh gini, kita Bun dari Madinah ke Mekah, ada perjalanan jauh nggak? Kalau pakai mobil 6 jam nggak dulu ya? Lurus 6 jam loh, nggak ada macet di situ mah. Lurus lagi. Kebayang nggak Bun di perjalanan? Masya Allah, gimana dulu yang hijrah dari Mekah ke Madinah, nggak ada tukang es ya, ada tukang seblak, nggak ada di situ, nggak ada rumah makan, nggak ada rest area. Kebayang nggak Bun? Dari situ kita bisa bercermin nggak?
Pantesan mereka dibutuhkan Mekah, butuh Madinah, butuh Mekah, diberikan kejayaan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Perjuangan mereka luar biasa. Kita biasa malu. Mau ngaji ke sini aja susahnya luar biasa. Ya, pakai AC ngajinya, pakai karpet lagi, dikasih air lagi. Dulu hijrah susah luar biasa. Ngerti nggak maksudnya? Jadi motivasi nggak ke kitanya? Begitu ya. Jadi intisarinya kalau kita jarah ingin karomah, jarah ingin barkah, itu kurang tepat ya. Kurang apa? Tepat. Tapi bagaimana kita jarah itu untuk napak tilas supaya ngebangkitkan iman, meningkatkan iman dan bercermin perjuangan kita dengan perjuangan para wali. Masih jauh. Kalau kita ikuti perjuangan para wali, pasti kita dapat karomah walaupun tidak jadi tujuan karomahnya. Paham gak? Kita ingin karomah dengan jarah saja, tapi tidak mengikuti perjalanan para wali, jangan berharap dapat karomah. Gak bakal bisa, karena karomah itu hadiah. Hadiah itu reward atas dasar prestasi. Jadi kalau ibadahnya tidak berprestasi, mohon maaf tidak dapat hadiah. Istri solehah diuji sama suaminya. Kadang-kadang istrinya ngabdi, suaminya kebalik. Itu lagi ujian dari siapa? Luar biasa kan ibadahnya, walaupun suaminya nggak baik, tetap kan luar biasa baik sama suami, karomah datang. Karena karomahnya dia tenang, suaminya jadi balik. Amin. Nanti Allah jawab. Gitu, itu karomahnya. Oke? Silakan ada lagi. Makanya tadi kalau ziarah itu harus dibimbing, diarahkan dulu jamaahnya, jangan ditawarin ziarah tanpa dengan ilmu, jadi musyrik dong nantinya. Paham ya? Contoh gini Bun, jarah tuh kayak gini. Bunda misalkan bisa sukses begini. Lalu kita jarah nggak ke rumah kita, ke orang tua? Jarah nggak? Lihat nggak pekerjaan orang tua dulu ada nggak? Bekas-bekasnya gini. Sedih nggak kita Bun? Sedih nggak? Terharu nggak? Tersentuh nggak? Kita bisa sukses begini, orang tua lihat berdarah-darah dulu. Kerjanya ini, pekerjaannya ini, tempat pekerjaannya, betul tidak? Sampai kita bisa begini. Nah akhirnya termotivasilah kita. Paham? Gitu. Jarah itu intinya begitu. Ya. Makanya jadi rukun Islam yang terakhir apa? Haji. Haji itu intinya jarah, napak tilas, ngikutin perjalanan para Nabi. Ibrahim alaihi salam diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana? Sopak Marwah, kebayang nggak Sopak Marwah sa'i? Itu sejarah siapa? Hajar. Siti Hajar sama Ismail. Kebayang coba ditinggalkan sama suami di padang pasir. Gak ada air, gak ada makanan, gak ada tempat berteduh. Ismail haus, nangis ingin minum. Air susu kering, gak ada makanan. Dia cari sopa marwah, cari air. Maka pas lampu hijaunya jalan kakinya cepat, karena udah lelah, jalan biasa lagi, lari lagi, jalan lagi, itu kan biasa. Nah begitu akhirnya datanglah air jam-jam dari bawah kaki Ismail, dikumpulkan jam-jam, kumpul. Jadilah air jam-jam. Adanya air jam-jam karena perjuangan. Kalau tanpa ditinggalkan suami, tanpa mendukung suami, ridho ditinggalkan suami, menjalani apa yang jadi ketetapan Allah, tidak akan ada air jam-jam. Tidak ada sa'i, betul tidak? Kebayang nggak pahala ngalir buat Siti Hajar? Seluruh umat manusia, umat Islam dari seluruh penjuru dunia datang nggak ke Mekah? Sa'i nggak? Minum air jam-jam nggak? Kita pun dapat nggak? Kebayang nggak pahalanya? Luar biasa nggak? Coba kalau kita ditinggalin suami, nggak dikasih makan, kasih minum, kasih bekal di padang pasir, goblok tuh suami. Gitu dia bilangnya. Ngerti nggak maksudnya? Ibu ridho atas ketetapan siapa? Jangan nyalain suami mau ujian buat kita, skenario Allah. Ya, mudah-mudahan kita dapat karomah, amin. Ya, yang ada ujiannya dari suami, ada ujiannya dari orang tua, ada ujian dari mertua, ada yang ujiannya dari anak, sama. Ya, kalau kena ujian, kayaknya aku yang paling parah ya. Sama parah. Ini wajah-wajah parah. Ada yang diuji suami, diuji anak. Betul nggak? Ada yang kurang ekonominya, kasih sayangnya bagus. Ada yang kasih sayangnya bagus, kurang duitnya. Nah, sama-sama. Ada yang beda, sama, cuma beda tipe. Dibilang penting. Ya, kalau dengan ilmu mah indah lah, ya. Jangan salah paham ya. Oke. Udah, Bun? Silakan abang, apa?
Kalau saya kan persiapan dulu. Hutang lupakan dulu, suami lupakan dulu, ya. Fokus. Kan didramatisir dulu atuh. Hati-hati. Mau main bola juga warning up dulu nggak? Pemanasan kan? Biar nggak kram. Halo? Lalu sholat juga persiapan dulu atau ya kalau bisa lo silakan aja, betul nggak? Usolli farudhu, saya sholat duhur, kan begitu, betul? Ibaratkan bunda mau naik panggung, mau sambutan, takut lupa gua baca dulu deh sebelumnya, betul tidak? Persiapan supaya maksimal, salah nggak gitu? Jadi usolli sholat bukan? Nambah-nambah enggak? Terus jadi yang ngebidahin goblok, yang dibidahin marah pun goblok juga sama. Goblok tuh bodoh orangnya. Ngerti nggak sih? Oke, mohon maaf saya objektif ya. Saya tidak ada untung ngebenarkan yang salah. Betul tidak? Oke? Bingung ya ngajinya? Dikit-dikit. Terus akhir sholat bunda lupa. Akhir sholat tuh baca assalamualaikum itu akhir sholat. Berarti tatkala bunda baca gini. Sini. Assalamualaikum. Betul nggak? Begini kan? Iya. Berarti begini Pak? Ya. Boleh? Mau gini boleh? Rasanya boleh kan? Boleh. Karena udah sholat. Ini mau sholat mah. Ibu mau ngopi boleh? Serius nih. Ibu sudah assalamualaikum yang pertama, yang kedua tuh sunnah. Itu udah selesai sholat. Kalau udah selesai sholat, ibu mau ngopi boleh? Boleh. Bid'ah. Mau ngobrol boleh? Bid'ah. Apa susahnya begini? Gimana ibu aja mau apa enggaknya? Cuman secara etika, betul nggak? Nah, beda nggak hikmahnya bu? Saya nanya, beda nggak hikmahnya? Ini lihat. Coba begini. Alhamdulillah. Saya tuh. Baca hamdalah bagus kan? Bagus. Muji syukur nggak? Apa yang masalah? Ini ngerti. Ibu mohon maaf yang punya pemahaman begitu, buka hati. Apanya? Buka hati biar masuk pemahaman yang benarnya. Amin. Saya nggak nyalain ya. Itu caranya overdosis malpraktek. Namanya overdosis malpraktek. Betul obatnya, dosisnya terlaluan. Pusing. Apa namanya? Bodrek. Harusnya 1 ini 10. Wah, yang mana? Bunda, kalau orang sudah benar ilmunya, Bun, mohon maaf nih. Ngaji, apa Bu? Ngaji itu biar bodoh, biar ngerti. Ngerti siapa kita, ngerti siapa? Allah. Saya nanya, siapa yang suci? Allah. Berarti kita kotor. Jadi kalau ngaji benar, jangankan ngelihat orang, jangankan menilai orang, ngelihat orang, sibuk ngurusin diri, kotor. Ini baru dalil sedikit-sedikit udah lihat orang, lu bid'ah, lu salah, lu kelihatan banget tuh overdosisnya. Benar itu. Subhanallah, yang mulia siapa? Allah. Berarti kita apa? Hina. Bu, mohon maaf, punya tabungan dengan punya utang, mana yang merasa hina? Jawab atuh. Yang punya utang. Mohon maaf, orang yang punya utang mau ngurusin orang lain nggak? Gua pusing punya utang. Ngerti maksudnya? Orang yang merasa kotor, orang yang merasa hina tuh sibuk dengan dirinya, sibuk ngurusin diri, nggak ada ngelihat orang, nggak ada waktu. Ini ngenilai orang, nyalain orang yang udah jelas nasnya, udah jelas madhabnya. Masya Allah, inilah perpecahan yang harus dibantai. Duduk kan begitu. Ke atas Bu. Ya, ada pun gak ada apa-apa, gak masalah. Biar benar. Maka kalau kakak begini, kalau saya salah, kalau saya itu saya berguru, selesai aja begitu. Nih Bu, kalau dokter itu ada pasien datang. Lalu dia tidak bisa menanggulangi dengan alat terbatas, kepemahaman terbatas, ilmu terbatas. Diurusin sama dia terus, apa dia rujuk? Jawab. Dirujuk nggak sama dokternya? Duh, mohon maaf ya saya angkat tangan nih, saya nggak mampu nih. Itu dokter yang baik. Daripada dia layanin overdosis malpraktek.
Begitu pula ulama. Ulama yang baik itu begitu. Ini pemahaman saya begini. Apalagi bicara fikih jangan ditutup masalahnya. Betul nggak? Pemahaman saya begini. Andai kata ada pemahaman yang lain, itu silakan saja. Betul tidak? Satu. Yang kedua, kalau ada guru lagi yang sudah bisa mengerti, lebih dimengerti, lebih dipahami, hati kita cepat bersihnya, kan kerasa kita sendiri, betul nggak? Ngaji ada ketenangan nggak? Ngaji kegundahan hilang nggak? Kan gitu. Maka lu pindah ngajinya, kamu pindah ngajinya ke guru itu guru yang benar. Ini mau nyalanya ngerasa paling benar, nyalain orang itu takut jamaah hilang. Betul tidak? Gitu. Ibu, misalkan kalau saingan, halo, saingan, takut suami direbut orang, ibu ngebaikin orang lain, apa ibu nyalahin orang, apa ngebaikin orang? Ibu saingan, halo. Kan biasanya tak kalau saingan begitu, ngebaikin diri nggak, ngejelekin lawan kan, supaya suami ke kita kan, itu kan secara psikolognya begitu. Kalau orang ngerasa paling benar nyalain orang, berarti dia takut jamannya hilang. Betul tidak? Kalau dokter yang baik mampu justru jadi kredibilitas yang buruk. Dia nggak mampu, dia nggak bisa ngobatin, terus diurusin jadi penyakit ya, dicoret nama dia juga. Betul tidak? Ngaji asipa kelakuan lu nggak benar-benar. Oh, Ustadz Kakak jadi kebal jelek. Siapa gurunya? Ustadz Kakak. Pantesan lu. Halo. Gak mungkin bisa iklan, gak mungkin yang dibawa ikut ngaji kalau nggak ada perubahan di hatinya. Betul tidak? Begitu. Kakak juga ingat di sini dari si Akas, ini satu orang, si Omba, 2 orang, ya kan? Ini ketiga nih orang jaim banget nih awalnya. Kata si Akas, dah lo ngaji, ada Ustadz Kakak jauh dari Tasik. Ya Pak Ustadz sibuk. Tadi kita jadi situ naik ke sana. Ini orangnya nih. Baros ini orangnya penentang pertamanya. Contoh awalnya, tidak kena tidak sayang. Betul tidak, Bon? Kenapa sekarang dia ngaji? Bukan ngaji lagi, memfasilitasi. Berarti berasa nggak, Bon? Berasa nggak? Orang pun nggak ada istiqomah, kan wajah-wajah lama. Kan istiqomah alhamdulillah. Berarti berasa nyamannya. Bahkan bawa orang lagi nyaman lagi. Betul tidak? Maka kakak juga tegasin ngaji di sini, nggak nambah ilmu, penyakit hati nggak hilang-hilang, pindah aja, berhenti ngaji di sini, cari lagi ustaz yang lain, betul nggak? Itu, karena kalian akan mencoret kredibilitas. Bisa paham ya? Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang bersih hati, dibersihkan. Silakan lagi. Mau ada bertanya silakan. Nggak apa-apa, silakan. Baros. Nggak apa-apa, Baros. Dalam diri kita amalkan dulu. Jadi rumusnya begini, kalau kita berakhlakul karimah, maka kita jadi obat buat suami. Jangan jadi racun buat suami. Tatkala ibu memponis suami, tatkala ibu memarahi suami, tatkala ibu membenci suami, itu adalah racun yang ibu lakukan di dalam diri suami. Mulai, wah Ustaz ke saya lagi, kesalahan. Terus gimana? Ada konsepnya begitu? Ngerti? Nah Ustaz mah nggak dukung saya, Ustaz mah nggak ngerasain. Bukan begitu, rumusnya begitu. Betul kan? Betul tidak? Tuh ibu-ibu mulai bingung. Betul tidak? Jadi tatkala ibu berakhlakul karimah, ibu seolah-olah jadi dokter buat suami. Gini atuh deh. Dalam ruangan gelap. Kalau dalam kegelapan orang ngambil barang bingung nggak? Bingung kan? Salah ngambil wajar nggak? Beradu wajar nggak? Karena gelap nggak kelihatan. Coba datangkan cahaya. Hilang nggak gelapnya? Rubah jadi terang nggak? Jadi yang tadinya salah ngambil jadi benar nggak? Ngerti nggak maksudnya? Kan suami dalam kegelapan, ya bikin cahaya dong di hati kita. Cahayanya kuatkan dalam diri kita, maka suami dapat cahayanya. Amin. Begitu rumusnya. Jangan cahaya lilin. Orang lain dapat, kitanya lorong-lorong.
Ya, begitu ya. Kalau lampunya 5 watt, nerangin itu gimana? Kalau 10 watt, 100 watt, 1000 watt, maka akan terpancar cahayanya. Amin. Gitu. Makanya Nabi Muhammad SAW imannya luar biasa, akhlaknya sayangnya luar biasa. Maka syariat agama Allah terpancar kepada seluruh dunia. Cuman 23 tahun. Nabi yang lain cuman sekup lokalan. Ratusan tahun mereka berdakwah lokalan. Nabi Muhammad 23 tahun internasional, mendunia, cahaya yang disinari oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beda akhlaknya, beda tingkat imannya. Betul tidak? Ya, tadi juga kenapa ulama muda dengan ulama tua lebih bercahaya yang tua? Karena mereka sudah kuat imannya, sudah banyak nebar manfaatnya. Betul tidak, Bunda? Ya, kita mudah-mudahan kita jadi cahaya Allah semuanya. Sok cing bercahaya. Yang bercahaya itu yang senyum manyun. Ibu kalau senyum manis dah, Bang. Ngaca. Gitu. Ini mah udah tua. Halo. Membahasa Sunda mah goreng adat. Ya. Silakan, ada pertanyaan lagi? Sebelum muhasabah. Ini baru satu ayat ya. Ya, belum sasar semuanya bareng-bareng. Tarik nafas dulu pelan. Yuk kita konsentrasikan dulu sejenak. Yuk tahan dulu nafsunya. Keluarkan urusan dunia di hati kita, kosongkan. Ingat, iblis tidak akan tinggal diam. Kita mohon perlindungan kepada Allah terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Salam. A'udzubillahi minasyaitonir. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayo Bunda Sunat, tundukkan kepalanya. Hakikatnya kita sedang berhadapan dengan Allah. Kita sedang bersimpuh di hadapan Allah. Man tawadu'a rofa'a. Barang siapa yang merendahkan hatinya di hadapan Allah, rofa'a, otomatis Allah angkat derajatnya. Amin. Tapi barang siapa yang takabur di hadapan Allah, Allah rendahkan hidupnya. Tentunya kita semua ingin diangkat derajat oleh Allah. Oleh karena itu, yuk rendahkan diri kita, hinakan diri kita di hadapan Allah. Malulah kita di hadapan Allah. Yuk kita sama-sama bermuhasabah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman dalam Al-Quran, Aku tidak menciptakan jin dan manusia. Hanya satu tujuan Allah menciptakan jin dan manusia, agar supaya jin dan manusia beribadah kepada Allah. Allah kasih waktu buat ibadah kepada Allah. Ayo Bunda, sudahkah waktu kita 24 jam dipakai ibadah kepada Allah? Allah kasih rezeki, Allah kasih rezeki. Ingat, itu pun untuk bekal ibadah. Sudahkah rezeki yang kita terima kita belanjakan di jalan Allah? Allah kasih harta. Terima kasih sudah menonton.